surat Ibrani ini dikatakan kamu alami perlakuan seperti orang hukuman. Tuhan Yesus alami perlakuan ketika disalib, hanya orang penjahat-penjahat luar biasa yang pantas untuk disalib. Tetapi dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa, digantung di atas salib dalam kehinaan. Perlakuan, tuduhan segala macam ditujukan ke dia. Tidak pantas untuk dia disalib. Tidak pantas kita menanggung penderitaan seperti penderitaan orang-orang hukuman karena bersalah. Tapi seringkali itu kita alami. Itu salib. Dan kita harus rela alami itu, karena pasti ada sesuatu penyelamatan yang Tuhan kerjakan melalui hidup kita. Baik penyelamatan hidup kita pribadi, penyelamatan pasangan kita, penyelamatan keluarga kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, orang-orang di sekitar hidup kita. Seringkali kita tidak tahu. Berita penderitaan Tuhan Yesus, yang pertama harus menuju tempat penderitaan dengan sadar. Rela untuk menuju dan menerima, mengalami penderitaan itu, kalau itu Tuhan tentukan buat kita. Harus dijalani atau ditanggung dengan rela hati. Yang kedua, perasaan belas kasihan yang salah. Itu kita hati-hati. Berita penderitaan Tuhan Yesus mau dibelokkan arahnya dengan belas kasihannya Petrus. Padahal iblis yang kasih ide buat Petrus untuk belas kasihan ini. Yang ketiga, syarat untuk mengikut Tuhan Yesus harus menyangkal diri, rela tidak membalas walaupun dapat dan pantas untuk membalas, dan rela ketika hak kita direbut orang. Itu penyangkalan diri. Ada banyak contoh tentunya, tetapi kita lihat memikul salib. Menyangkal diri, memikul salib. Itu syarat mengikut Tuhan. Keputusan sendiri untuk rela mengalami keadaan menyakitkan yang tidak seharusnya kita alami. Hal yang luar biasa Tuhan Yesus alami. Penderitaan. Dia melangkah dengan pasti untuk keselamatan saudara dan saya. Sungguh-sungguh kita tidak mampu mengerti kasih-Nya Tuhan. Kita sama-sama berdiri. Boleh mungkin. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Oh
Amin. Tidak dapat kami ukur kasih-Mu buat kami, Tuhan. Haleluya. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Engkau layak, Tuhan. Engkau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tundukkan kepala sebentar, kita ambil kesempatan merenung. Tuhan Yesus katakan, aku akan pergi ke Yerusalem untuk menderita penderitaan dari pihak tua-tua, kepala-kepala imam, orang-orang Farisi, tokoh-tokoh agama, untuk alami penderitaan perlakuan tidak adil, untuk alami penderitaan yang cocok buat penjahat, untuk keselamatan manusia. Dan Tuhan ingatkan kita untuk rela mengikuti. Kadang-kadang Tuhan pakai kita, bukan kadang-kadang. Tuhan ingin pakai kita untuk keselamatan kita, keselamatan orang-orang terdekat kita, keselamatan keluarga besar, keselamatan rumah tangga kita, keselamatan pekerjaan kita. Seringkali Tuhan tuntun kita di langkah-langkah penderitaan. Satu hal yang kita pegang, rela. Itu penyangkalan diri, rela. Ada hal yang tidak pantas kita alami, diperlakukan, orang perlakukan kepada kita. Tapi kalau itu jalan Tuhan untuk kita jadi alat penyelamatan, rela terima. Penyangkalan diri, pikul salib, seperti jalan yang Tuhan Yesus tempuh. Rela. Kita akan kaget lihat hal-hal luar biasa yang Tuhan kerjakan untuk penyelamatan orang lain. Seringkali Tuhan pakai kita untuk keselamatan orang lain, tetapi ketika kita gagal menyangkal diri, maka orang lain yang selamat itu dia hilang lagi. Tetapi ketika kita bertahan untuk sangkal diri, pikul salib kita tiap-tiap hari, ikuti langkah Yesus, maka ada banyak orang diselamatkan melalui hidup kita. Mungkin mereka tidak pernah bergabung, datang ibadah dengan kita, tetapi mereka diselamatkan. Rumah tangga diselamatkan, pekerjaan diselamatkan, keluarga kita diselamatkan. Kita beri hidup kita seperti Tuhan Yesus memberi dirinya, rela taat sampai mati di kayu salib. Dan kita juga rela penyangkalan diri, pikul salib tiap-tiap hari, ikut Tuhan dengan cara yang benar, sehingga kita Tuhan pakai jadi alat penyelamatan bagi banyak orang lain dan bagi banyak keadaan. Angkat tangan dengan iman, layaklah Kau Tuhan. Nanti saya minta Ibu Nelvin datang ke depan untuk berdoa. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah.